Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom, selamat pagi kepada saudara semuanya. Bagaimana semuanya sehat? Haleluya. Mari untuk menerima renungan pagi kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan syukur karena hari ini kami memasuki bulan yang baru, tepatnya hari ini tanggal 1 Juli 2025. Berarti selama ini Tuhan sudah memimpin, menjaga, melindungi, memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya kami rindu di pagi ini Tuhan menyatakan firman-Mu kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu akhir pertemuan yang manis. Terambil dari Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya El, adalah Allah Israel. Nah saudara, kisah perseteruan antara Esau dan Yakub tampaknya menjadi salah satu konflik kakak adik yang paling sengit tertulis di dalam Alkitab. Karena sesudah Esau menyadari dia ditipu oleh adiknya yaitu Yakub, Esau marah besar dan dia mengatakan, aku akan bunuh adikku. Nah saudaraku yang kekasih, bahkan perseteruan itu terus berlanjut sampai Esau dan Yakub masing-masing memiliki keturunan, tetapi mereka masih terus berseteru. Kondisi yang membuat saya tertarik akan hal ini saudara, yaitu begini. Kalau bukan Allah yang bekerja untuk mendamaikan dua orang ini, mustahil keduanya bisa berbaikan kembali. Jadi apabila Esau dan Yakub betul-betul saling berangkulan, saling memaafkan, bahkan saling memberkati, semuanya itu hanya karena anugerah kasih karunia Tuhan yang mendamaikan mereka berdua. Nah saudaraku yang kekasih, sebelum akhir yang manis dari perseteruan antara Esau dan Yakub, masih terjadi drama yang menegangkan. Yakub bahkan berkali-kali harus meyakinkan diri dengan memohon ini itu kepada kakaknya, demi memastikan ia dan keluarga besarnya diterima dengan baik. Nah, ketika akhirnya Esau berhasil diyakinkan, Yakub pun mendirikan mezbah dan mengakui campur tangan Allah yang memungkinkan pulihnya hubungan antara dirinya dengan Esau. Jadi ketika perdamaian itu sudah terjadi, maka Yakub mendirikan mezbah dan menamainya El, adalah Allah Israel. Artinya hanya Allah lah yang dapat mendamaikan mereka berdua. Itu sebabnya mereka betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub pun betul-betul bersyukur lewat mezbah ini. Dia mengakui Allah lah yang telah mendamaikan mereka. Setelah semua ketegangan itu berlalu, Yakub menarik satu kesimpulan. Jika Allah tidak menolong, maka hubungan ini mungkin tidak akan pernah dipulihkan. Allah adalah pribadi yang menyukai perdamaian saudara,
terutama dalam relasi di antara sesama saudara dan umat Allah. Campur tangan Allah dalam pemulihan hubungan Esau dan Yakub masih dapat Allah lakukan dalam kehidupan masa kini jika ia memang diundang untuk turut campur tangan di dalamnya. Adakah konflik pribadi yang sampai hari ini belum terselesaikan dalam kehidupan saudara? Mintalah Tuhan Allah akan mendamaikan saudara dengan orang yang mungkin menjadi musuh saudara. Karena dengan campur tangan Allah, maka saudara dengan musuhmu akan bisa saling berdamai, saling memaafkan, bahkan saling berangkulan, kemudian saling memberikan berkat. Itu sangat ajaib, dan memang itulah yang terjadi antara Esau dan Yakub. Saudaraku, berserulah memohon campur tangan Tuhan, supaya ia bertindak seperti yang pernah dilakukannya saat mendamaikan Esau dan Yakub. Saya tutup dengan kalimat ini, membuka diri terhadap campur tangan Allah, membuat perseteruan dapat terselesaikan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Tuhan, memang kami menyadari kalau bukan Engkau yang mendamaikan, Esau dan Yakub tidak akan bisa berdamai seumur hidup sampai mati. Karena dendam Esau sangat luar biasa. Kemanapun aku pergi menemukan adikku Yakub, aku akan bunuh dia. Dendam kesemuat yang sangat membara ini luar biasa. Tetapi kami tahu pada akhirnya Engkau yang memulihkan antara mereka berdua, sehingga mereka ketika bertemu saling berangkulan, saling memaafkan, bahkan saling memberkati. Itu sebabnya hanya Engkaulah yang dapat mendamaikan apabila terjadi perseteruan antara manusia, saling bersaudara ataupun dengan orang yang lain. Dan itu terjadi ya Tuhan pada masa lalu, tetapi kuasa-Mu tetap sama, tidak berubah. Kalau hari ini di antara kami ada yang mempunyai musuh, saling mengancam, maka Engkau dapat memulihkan orang-orang ini sehingga keduanya boleh kembali rukun, damai, sejahtera, dan saling memaafkan. Itu sebabnya ajar kami terus berseru kepada Tuhan, memohon supaya hidup kami tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi orang yang mengancam kami, sehingga semuanya damai sejahtera adanya, hidup kami berbahagia. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini. Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara serta berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai bertemu kembali esok hari. Dan selamat memasuki bulan Juli 2025. Tuhan menyertai saudara semuanya dan memberkati. Amin.